Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bersama saya Wening Nalurita dalam Pondasi Podcast Negeri Demokrasi. Selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat Bawaslu semuanya. Hari ini kita akan didampingi oleh anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Wa Mustafa Hamzah. Terima kasih Bapak sudah membersamai sahabat Bawaslu. Sama-sama Mbak. Terima kasih saya ucapkan, terutama hari ini mungkin nanti akan kita panjang Pak, sesinya sedikit panjang. Kita mengulik sedikit terkait dengan perjalanan Bapak nih Pak di Bawaslu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah membersamai sahabat Bawaslu di pagi hari ini. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Tentunya semoga Bapak juga diberikan kesehatan. Amin. Nah Bapak, sebelum nih kita memulai dari sesi-sesi tanya jawab yang panjang pada pagi hari ini, boleh dong Pak diceritakan perjalanan Bapak sampai di posisi saat ini sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dipersilakan Bapak. Perjalanan. Iya. Perjalanan seperti kemarin kita diskusi lewat tol PP 260. Nah, itu perjalanan daratnya ya. Betul. Perjalanan transportasinya, tapi perjalanan kok sampai bisa jadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Ya sebelumnya memang sebelum di Bawaslu Provinsi, saya itu di Bawaslu Kota Balikpapan. Sebelum di Bawaslu Kota Balikpapan, saya pernah beberapa kali jadi, kalau hari ini kan PKD namanya, tapi kalau dulu namanya PPL, petugas pengawas lapangan, itu namanya PPL. Dari tingkat kelurahan, nggak sempat tingkat kecamatan, tapi di 2018 saya dilantik di Bawaslu Kota Balikpapan sebagai divisi penanganan pelanggaran. Setelah itu ada rekrutmen Bawaslu Provinsi, saya daftar dan alhamdulillah lolos. Dan hari ini sebagai Kordif SDM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah kalau basic di luar kepemiluan, saya advokat yang belum disumpah. Jadi sudah pendidikan, sudah ujian, lulus, tinggal disumpah, keduluan dilantik sebagai Bawaslu, sehingga belum sempat disumpah advokat. Demikian Mbak. Demikian, terima kasih Bapak. Wah, perjalanannya jadi cukup panjang, tidak langsung masuk di daftar di Bawaslu Provinsi ya Pak ya. Jadi melalui kabupaten dulu. Jadi sepak terjangnya ini sudah sangat panjang sekali Bapak. Ini Bapak sudah memasuki 2 periode ya Pak ya? Kalau di provinsi baru periode pertama. Kalau perjalanan nih Pak, mulai dari kabupaten sudah berapa lama nih Pak? 2018 sekarang 2026 berarti 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun di Bawaslu. Ya. Jadi sepak terjangnya tidak hanya di SDM ya Pak ya, tapi sebelumnya di penanganan pelanggaran. Jadi basicnya hukum ya Pak ya? Basic hukum. Basicnya advokat. Nah. Wah, kita beruntung sekali Pak dengan sepak terjang Bapak Mustafa yang sangat panjang dan kita bisa belajar dengan Bapak begitu ya. Boleh. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Bawaslu, selain itu Pak, tantangan apa sih yang krusial nih selama perjalanan Bapak dalam pengawasan pemilu Bapak? Tantangan bicara pengawasan pemilu dan yang paling menjadi sorotan masyarakat itu kan, dan itu tentunya menjadi tantangan kita bersama, adalah penegakan hukum pemilu ya. Ya meskipun saya hari ini bicaranya SDM, tapi kemudian punya pengalaman yang di 2018 sebagai Kordif penanganan pelanggaran, kemudian di pemilu 2024 kemarin, tantangan terbesar kita memang penegakan hukum. Penegakan hukum pemilu itu yang mana waktunya terbatas, terus kemudian perangkat kita juga terbatas. Ada pengawas kita di tingkat kelurahan cuma 1, kecamatan cuma 3. Nah dari sisi SDM itu memang sedikit
keterbatasan SDM. Terus kemudian yang utama adalah bicara money politik. Tantangannya adalah tidak semuanya atau masyarakat enggan untuk terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Bahkan kalau kita mau jujur mengatakan bahwa ketika kita berbicara money politik, hanya Bawaslu yang menyuarakan. Kita melihat bahwa masyarakat ketika menerima money politik tidak banyak yang mau melapor. Rezeki kok dilaporin, menurut mereka begitu. Pada saat kita menangkap pelaku atau ada laporan dari masyarakat, kami mencari saksi itu juga setengah mati. Jadi keterlibatan masyarakat untuk kita bersama-sama Bawaslu melakukan penegakan hukum itu yang masih agak menjadi PR kita bersama. Nah, untuk itu saya selaku Kordif SDM berusaha, salah satunya adalah melakukan peningkatan kapasitas di internal, mendorong teman-teman tidak hanya di provinsi, di kabupaten kota juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di internal masing-masing, di daerah masing-masing. Tujuannya apa? Ketika ada bola liar, kendala-kendala penegakan hukum itu, bola liarnya tidak di Bawaslu. Seberat apapun tantangannya, sesusah apapun rintangannya, Bawaslu sudah memiliki atau sudah siap dengan SDM-SDM yang berkualitas, sehingga kesalahan itu tidak di Bawaslu lagi. Penting kita sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Lah, hasilnya seperti apa itu dinamika lapangan nanti yang akan berbicara. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ini selain pengawasan, di sini ada yang namanya buku Bawaslu Bercerita, Bunga Rampai Pengawasan Pilkada di Kalimantan Timur, Pak. Ini sangat menarik sekali, Pak. Sahabat Bawaslu, di sini saya ingin tahu, Pak. Tentunya sahabat Bawaslu juga bertanya-tanya. Nah, ini yang melatar belakangi sampai diterbitkanlah Bawaslu Bercerita ini bagaimana Bapak? Boleh diceritakan sedikit kepada sahabat Bawaslu? Oke, ini buku Bawaslu Bercerita. Ini saya itu terinspirasi kalimat saktinya Pramudia Anantatur. Kalau kamu nggak ngenulis, kamu akan hilang di tengah waktu. Artinya orang tidak akan tahu kita pernah ada di Bawaslu kalau kita tidak mencatatkan, kalau kita tidak punya tulisan. Nah, itu yang menginspirasi saya. Tapi karena basicnya bukan basic penulis, maka untuk membuat buku ini saya nggak bisa sendiri. Jadi yang pertama saya ingin menulis bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman kerja-kerja lapangan kita itu tertuang dalam buku. Tapi karena saya nggak bisa menulis sendiri, saya mengajak Bawaslu Kabupaten Kota yang memiliki ide, yang memiliki keinginan untuk belajar menulis, kemudian menuangkan tulisan ke dalam buku ini. Dan ini Bawaslu Bercerita ini tidak berisi angka-angka, jadi lebih naratif ya. Berisikan tentang pengalaman-pengalaman kepemiluan atau pengawasan pilkada khususnya di Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota. Jadi yang menulis adalah teman-teman komisioner di kabupaten kota dan isinya naratif, menceritakan pengalaman pengawasan mereka dengan hal-hal yang unik. Tidak hanya sekedar tulisan tapi ada sisi uniknya. Misalkan kayak di Pasir itu ada tumpeng pilkada. Kemudian judulnya amplop rahasia PRT. Di Bontang ada misteri dana kampanye. Terus Balikpapan bicara kerja gila ala Bandung Bondowoso. Penajam Pasir Utara idealisme milenial di persimpangan jalan. Samarinda mental baja versus baja ringan.
Terus saya juga ada 2 tulisan di sini, sama rata tak sama rasa dan Bawaslu pasca pemilu. Di Mahakam Ulu ada tulisan tenggelamnya perahu Perahu logistik. logistik. Nah, dari sisi judul tuh bukan untuk dibuat semenarik mungkin, enggak ya. Tapi memang ini tanpa ditulis pun sebenarnya ini adalah hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik itu kemudian ketika tidak dituliskan, kita tidak akan pernah tahu bahwa di 2024 ini penyelenggaraan pilkadanya seperti ini loh. Nah, misalkan ini juga salah satu legacy agar kemudian di 10 tahun lagi, 20 tahun ke depan kita masih dikenang, misalkan oh ternyata di Mahulu dulu itu pengiriman logistiknya pakai perahu. Kenapa? Di 10 tahun berikutnya, 10 tahun ke depan ternyata pembangunan sudah masif di Mahulu. Sudah ada jalanan yang bagus, tidak ada lagi kendala infrastruktur gitu. Tapi kita berhasil memotret itu 10 tahun yang hari ini untuk 10 tahun atau 50 tahun ke depan. Gitu. Sehingga kemudian kita juga ini kita bisa jadikan, kita bisa tracking perjalanan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Coba seandainya dari periode sebelum-sebelumnya ada catatan-catatan, ada tulisan-tulisan. Kita yang generasi hari ini tinggal merangkai kan. Nah, harapan kami itu yang sedang kami lakukan. Begitu. Setidaknya kita punya legacy, setidaknya kita punya cerita dan itu terbukukan dan itu bisa dikenang tidak untuk hari ini saja tapi untuk selamanya. Untuk selamanya ya Pak ya. Ya. Nah, di sini setelah saya membaca Sahabat Bawaslu, jadi buku ini, buku Bawaslu Bercerita ini adalah buku yang menghimpun seluruh cerita 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Seperti ya Pak ya. Bahkan cerita yang hal yang mungkin susah sekali dijalani ternyata ada ya Pak ya. Iya, betul. Menariknya itu dalam buku ini. Nah, sahabat Bawaslu, di sini juga ada barcode yang nantinya apabila sahabat Bawaslu belum memiliki fisik daripada buku ini juga bisa diakses secara digital. Nanti jangan lupa subscribe terus channel ini agar teman-teman sahabat Bawaslu bisa menikmati apa saja yang kita sampaikan seperti itu. Nanti akan kita selipkan nih barcode terkait dengan Bawaslu Bercerita seperti itu. Nah, selain harapan-harapan Pak, ini yang menarik lagi nih Pak. Pada kesempatan tahun lalu, ini Bapak selain juga melatar belakangi terbitlah buku Bercerita, ini Bawaslu Bercerita juga sebagai presenter. Ini menarik nih Pak. Bagaimana sih pengalaman Bapak saat itu sehingga sampai dinobatkan sebagai juara 1 tuh Pak? Sebagai presenter terbaik, Ya. boleh bercerita. Pada saat Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan, itu yang ada di pikiran saya, bagaimana kemudian kegiatan itu kita buat materi untuk kita sampaikan ke internal kita untuk peningkatan kapasitas kualitas internal. Tapi ternyata kegiatan tersebut dikompetisikan. Artinya kemudian Bawaslu RI mengadakan kegiatan Bawaslu Membelajarkan, kemudian materinya sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI bahwa provinsi, ini antar provinsi ya. Provinsi mana mendapatkan materi apa, kemudian kita dapat modulnya, kemudian kita menyusunlah itu modul sehingga menjadi satu PowerPoint ya. Yang itu nanti akan kita presentasikan. Nah, yang dinilai adalah materi yang disampaikan itu modulnya berdasarkan modul. Modul kan hanya tulisan, ulasan tulisan panjang, tapi kemudian kita bisa merangkumnya itu menjadi sajian materi yang terbaik. Nah, Bawaslu Provinsi dalam kesempatan penampilan waktu di Bali, kemudian diumumkan di Manado, kita dapat 2 penghargaan. Yang satu adalah materi terbaik
tapi kita dapat nominasi, ada 3 nominasi, ada 3 nominator, Bawaslu Kaltim salah satunya, kemudian presenter terbaik personal, ada presenter terbaik personal, ada presenter terbaik kelompok atau grup. Nah, secara personal Bawaslu Kaltim yang dapat juara 1 presenter terbaik. Kalau kemudian ditanya tips atau kiat atau apa ya? Kiat-kiatnya Pak. Saya perlu sampaikan ini bahwa inilah pentingnya organisasi. Gitu. Kenapa? Untuk menjadi presenter, untuk menjadi orang yang mempresentasikan sesuatu itu butuh keberanian, butuh nyali. Banyak orang pintar dengan ide-ide kreatifnya, tapi nggak banyak orang yang berani menyampaikan idenya itu di depan publik. Ya. Nah, menyampaikan ide itu butuh nyali, butuh keberanian, dan itu saya pupuk sejak saya di organisasi. Tuh, saya aktif di organisasi mahasiswa, kemudian organisasi keagamaan, sehingga kemudian di pengalaman-pengalaman itu membuat saya tampil di publik itu bukan sesuatu yang bagaimana ya, santai saja. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa menjadi presenter yang baik ya. Ya, seorang juara 1 sedikit sombong punya legitimasi untuk bicara seperti itu ya. Faktanya yang saya lakukan bisa menjadi juara. Ya, triknya adalah atau tipsnya adalah pede gitu. Tapi kemudian bagaimana percaya diri itu muncul? Ya, yakin bahwa memang kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Berbicara di depan umum itu bukan hal yang baru, dan itu saya dapat sejak jadi mahasiswa, demonstrasi di jalanan pakai toa, di depan aparat keamanan, di depan pemerintahan, itu hal-hal yang biasa saya lakukan. Yang membedakan pada saat presentasi kemarin, saya di depan dewan juri gitu. Apakah saya merasa dinilai? Ya, pasti perasaan itu ada. Tapi yang utama adalah bagaimana kita menyiapkan materi dengan baik, kemudian kita menguasai materi yang kita sampaikan. Itu yang utama. Pede aja nggak cukup kalau kemudian kita tidak melakukan persiapan-persiapan. Ada teman-teman Bawaslu Provinsi yang pernah terlibat itu, bagaimana Mas Adit sibuknya, saya minta untuk bagaimana menyiapkan materi, sehingga saya juga sampai melibatkan teman-teman yang lain, bagaimana materi itu ada sehingga kemudian mendapat nominator paparan materi terbaik, menjadi nominator, kemudian menjadi presenter terbaik. Itu tidak lepas dari kesiapan penguasaan materi dan penyusunan materinya. Sehingga ketika kita sudah menguasai materi, ya tidak ada alasan atau tidak ada halangan lagi kita untuk percaya diri tampil di hadapan publik ataupun di hadapan dewan juri. Gitu. Soal menang kalah itu ya nggak usah dipikirin itu, karena targetannya bukan untuk itu, tapi kemudian targetannya adalah begitu kita dikasih ruang, begitu kita dikasih kesempatan, lakukan dengan baik. Betul Bapak. Gitu, Mbak. Jadi tidak secara instan ya, melalui dengan organisasi-organisasi, tentunya disitulah adalah wadah kita mengembangkan diri seperti itu. Nah Bapak, terkait dengan ini menarik nih Pak, ada materi yang disediakan oleh Bawaslu RI. Betul. Saat itu Pak, materi apa sih yang Bapak angkat? Materinya adalah berbicara soal data science. Temanya adalah data science, yang kemudian materi itu berkaitan dengan pentingnya bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita bisa cara mendapatkan data secara valid, kemudian kita mengolah data secara valid. Sebelum data itu ditampilkan harus diolah terlebih dahulu. Nah, itu secara teorinya, modulnya menyatakan atau menyajikan seperti itu. Nah, bersyukurnya dan beruntungnya saya pada saat melakukan presentasi dan menyiapkan materi itu, sebelum saya berbicara atau
beri materi soal data science, kita sudah punya, Bawaslu Provinsi Kaltim sudah punya data center. Jadi secara teori mungkin secara teori kita baru belajar, tapi faktanya kita sudah praktek duluan. Ya, ini kan sering kita alami nih, kita melakukan sesuatu tapi nggak tahu apa itu namanya, tapi kita sudah melakukan. Prakteknya sudah kita lakukan, tapi nama prakteknya itu kita belum tahu. Nah, ternyata itu sangat berkaitan dengan data science. Dan itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah punya data center. Begitu. Nah, Bawaslu Kaltim juga pernah dapat penghargaan sebagai provinsi dengan lingkungan hidup, kategori lingkungan ya. Bawaslu RI punya program penanaman pohon integritas. Jauh sebelum itu Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan penanaman pohon, dan saya mendorong teman-teman di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama untuk menanam dan membuat hijau kantornya masing-masing. Dan itu juga mendapat apresiasi dan penghargaan waktu Bawaslu Award. Bawaslu Kaltim juga mendapatkan itu. Provinsi ramah lingkungan, gitulah kurang lebih kira-kira ya. Nah, prestasi-prestasi itu sebelumnya juga beberapa divisi juga mendapatkan prestasi itu. Nah, itu juga tidak terlepas dari teman-teman staf SDM Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Apalagi di luar tahapan seperti ini. Ini adalah waktu kita. Nyambung ini sebagai, biar nggak terlalu sebagai ini adalah tips kita bahwa tidak ada tahapan itu bagian dari tahapan, sehingga ketika ada tahapan itu berjalan, itu kita sudah ready untuk melaksanakan tahapan itu. Saya ulangin lagi, tidak ada tahapan itu adalah bagian dari tahapan. Nah, tahapan apa? Tahapan persiapan. Semua itu harus dipersiapkan terlebih dahulu, baru ada pelaksanaan. Nah, apakah kemudian pelaksanaan itu hanya dilihat kemudian sesuatu yang langsung begitu ada? Enggak, butuh persiapan. Nah, ini kita maknai sebagai tahapan persiapan. Gitu. Makanya selaku Kordiv SDM kepada teman-teman jajaran internal kita di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota, yang saya tekankan adalah memastikan bahwa kita siap untuk menyongsong tahapan pemilu 2029. Itu adalah tugas kita untuk menyiapkan diri untuk hari ini. Nah, ini juga perlu kami sampaikan secara eksternal bahwa tanpa pemilu, apa yang dilakukan Bawaslu? Ya, kami melakukan persiapan menyongsong pemilu 2029. Begitu, Mbak. Begitu. Nah, di luar tahapan ya Pak ya, saat ini kan kita berada di luar tahapan untuk Bawaslu. Jadi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur begitu banyak terobosan-terobosan dan juga menyiapkan kapasitas SDM seperti itu ya Pak ya, dalam nantinya menyongsong pemilu 2029. Okay. Nah Pak, ini untuk sesi terakhir Pak, boleh Pak diberikan harapannya kepada seluruh SDM di Bawaslu Kalimantan Timur Pak dalam mempersiapkan diri menyongsong pemilu 2029. Ya, harapan saya yang pertama itu soal siapa sisi kebermanfaatan kita ya. Dimanapun kita berada, tentunya kita harus punya nilai manfaat lebih dimanapun itu. Artinya apa? Tidak ada jabatan yang paling penting, tidak ada posisi yang paling penting. Kita adalah satu kesatuan sistem. Semuanya penting. Even staf pendukung. Tanpa mereka kantor kita nggak akan bersih, kantor kita nggak akan terlihat nyaman. Kalau kantornya nggak bersih, kantornya nggak nyaman, kerja kita juga terganggu. Tuh. Artinya semua orang itu penting, tidak ada yang paling penting, karena kita adalah satu kesatuan sistem. Itu yang pertama.
Yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas. Itu adalah investasi tidak hanya untuk lembaga tapi untuk diri sendiri. Prestasi-prestasi penghargaan yang didapat oleh divisi SDM atau divisi yang lain itu bukan sesuatu yang instan. Tentunya ada investasi jangka panjang yang sudah terlebih dahulu dilakukan, sehingga kemudian ketika dihadapkan dengan kompetisi, ketika dihadapkan dengan tantangan, kita mampu untuk memenangkannya. Terus harapannya adalah teman-teman tetap konsisten melakukan persiapan-persiapan. Peningkatan kapasitas tidak hanya tugasnya SDM. Masing-masing divisi memiliki kewenangan itu. Memang secara nomenklatur kesannya adalah peningkatan kapasitas itu ada di SDM, tapi kemudian di masing-masing divisi bisa secara mandiri melakukan peningkatan kapasitas. Tidak hanya untuk di internal atau tidak hanya mengandalkan orang-orang di internal, tapi bisa juga saatnya kita untuk kemudian mengajak stakeholder untuk bersama-sama kita untuk melakukan, kalau di luar tahapan begini kita lakukan yang namanya konsolidasi demokrasi. Demikian. Jadi peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan di internal Bawaslu saja ya Pak ya, tapi kita menggandeng untuk bersinergi kepada stakeholder yang lain seperti itu. Nah, terima kasih banyak Bapak sudah membersamai kami, begitu banyak kiat-kiat yang sudah Bapak sampaikan. Nah, terima kasih sahabat Bawaslu tentunya sudah menonton channel ini, kemudian apa yang telah kita sajikan semoga bermanfaat untuk sahabat Bawaslu sekalian. Saya Wening Nalurita pamit undur diri dan juga Bapak Mustafa Hamzah. Terima kasih sahabat Bawaslu, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan terima kasih bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.